2024 jadi tahun yang menantang bagi industri, tak terkecuali industri otomotif. Industri otomotif yang diyakini bisa memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi, ternyata mendapatkan imbas akibat lemahnya daya beli. Penjualan mobil sepanjang tahun 2024 jauh dari target awal. Sepanjang 2024, penjualan mobil dari pabrikan ke dealer atau wholesales hanya 865.723 unit. Jauh lebih kecil dibanding 2023 yang tembus 1.005.802 unit. Artinya, ada penurunan sebesar 140.079 unit atau 13,9%. Sedangkan penjualan dari dealer ke konsumen, retail sales, juga anjlok 2 digit, yakni 10,9%, atau 108.379 unit dari 998.059 unit di 2023 menjadi 889.680 unit. Meski ada tanda perbaikan di akhir tahun, namun secara garis besar penjualan jauh di bawah target semula di angka 1,1 juta unit. Ya, Indonesia terlempar dari jalur 1 juta unit untuk pertama kalinya sejak 2013. Menjelang akhir tahun, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mulai merevisi target penjualan menjadi hanya 850.000 unit di tahun 2024 lalu. Artinya ada penurunan target 23% atau sebesar 250.000 unit. Anjloknya penjualan ini juga dipengaruhi adanya pengetatan kredit di pertengahan tahun akibat suku bunga tinggi yang juga menekan daya beli masyarakat. Betul sekali, jadi tahun 2024 telah terjadi penurunan sepanjang tahun, telah terjadi penurunan penjualan itu sebanyak 14%. Ya kan? Tapi kita sudah lihat itu dari awal tahun 2024 bahwa penjualan secara bulanan itu tidak lagi normal, tapi sudah di bawah angka-angka normal, sehingga akibatnya sampai dengan akhir tahun turun 14% dibanding tahun 2023. Penyebab utama adalah memang yang tadi sudah disebutkan adalah daya beli masyarakat yang menurun. Lalu ditambah adanya suku bunga yang tinggi, sehingga pernah juga BI repo rate-nya itu mencapai 6,25, walaupun sekarang sudah turun menjadi 6%, tetapi itu masih merupakan juga satu tantangan. Juga nilai tukar rupiah yang pada saat itu cukup tinggi, ya kan, walaupun turun naik, tetapi juga memang daya beli kita menurun sekali. Nah, dari sebab itulah maka angka-angka penjualan kita juga tidak terlalu bagus di tahun 2024 tersebut. Nampaknya dari 2024 ya, itu sampai dengan bulan Agustus cukup baik. Namun kemudian ada beberapa kebijakan sifatnya global yang kemudian mendorong pemberian kredit itu diperketat. Ya. Dengan pembelian kredit itu diperketat, 80% orang beli mobil itu pakai kredit. Maka penjualannya juga turun, di samping faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh. Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza memperkirakan dampak dari penurunan penjualan mobil di tahun 2024 mencapai triliunan rupiah. Faisal juga menyebutkan dampak negatif atas turunnya target dari Gaikindo di tahun lalu mencapai 10,6 triliun rupiah baik di sektor hulu maupun hilir otomotif nasional. Nilai tersebut juga terdiri dari supply chain yang berasal dari usaha kecil menengah karena sebagai perusahaan atau agen pemegang merek sudah menggait UKM dalam rantai pasok. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, tak hanya pusing dengan penjualan anjlok, pengusaha juga was-was di tahun 2025 target akan turun dengan adanya kebijakan Opsen. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari belai tersebut, nantinya pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Sementara pemerintah kabupaten dan kota dapat memungut opsen dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk opsen pajak kendaraan bermotor baik PKB dan BBNKB yang berhak dikenakan oleh Pemkot adalah sebesar 66% dari PKB dan BBNKB yang diterima Pemprov. Kuku mengakui penerapan opsen bakal mempengaruhi penjualan otomotif di tahun 2025. Tak hanya itu, fakta menarik terkait anjloknya penjualan mobil baru ternyata masyarakat turut bergeser membeli mobil bekas.
Ya pastinya. Jadi kalau yang memang mau beli mobil, yang tadinya barangkali mau beli mobil baru karena ini naik semua, dia merasa bahwa atau calon pembeli ini merasa, waduh kalau ini saya beli, saya nyicil kan, ini kan 70% penjualan kendaraan bermotor di Indonesia ini dilakukan secara leasing atau kredit, ya kan? Yang hanya 30-40% yang secara tunai. Nah, jadi kalau dia merasa bahwa, waduh, saya nggak sanggup nanti nyicilnya, ya terpaksa dia mungkin turun kelas. Turun kelas itu bisa juga beli mobil bekas, ya kan, dan lain sebagainya gitu, ya kan. Nah, inilah yang kita sangat-sangat juga concern masalah ini gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi sebetulnya. Karena kita kan ingin bahwa industri otomotif kita tetap berkembang. Kalau sebagian besar itu larinya ke mobil bekas, berarti mobil barunya kan tidak dibeli orang. Kalau mobil baru nggak dibeli orang kan berarti produksi kita juga mungkin harus diturunkan. Nah, ya kan, produksi kendaraan bermotor baru ini diturunkan. Nah, ini yang sangat-sangat membahayakan dan kami sama sekali tidak pernah berkeinginan, yaitu ada pengurangan karyawan. Ya kan, kalau industrinya itu harus dikurangi dan lain sebagainya, itu yang betul-betul buat kita kalau bisa tabu lah, itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi ini kita harus sangat-sangat berhati-hati. Dan kita juga tentunya Gaikindo selaku asosiasi menghimbau kepada para APM, agen pemegang merek, juga tolonglah jangan sampai melakukan kenaikan harga dulu sementara. Ya kan, tetapi kalau lihat daripada tadi kurs mata uang dan lain sebagainya, ya ini tentunya kami serahkan 100% kepada para APM. Keputusan apakah mau menaikkan harga atau tidak. Jadi mudah-mudahan masih bisa bertahan. Juga kita sampaikan pemikiran-pemikiran kita dengan kenaikan option. Karena kenaikan option itu cukup tinggi. Dan beberapa daerah sudah punya pengalaman dengan menaikkan BPNKB dan PKB itu berdampak pada penurunan penjualan kendaraan bermotor. Padahal kemudian di masing-masing provinsi kebanyakan itu PAD mereka antara 40-80% bersumber dari penjualan kendaraan bermotor. Kalau ini dinaikkan, itu biasanya penjualan yang turun. Ya. Artinya itu Pemda akan kekurangan ataupun mengalami penurunan revenue. Nah, itu yang kita sampaikan. Silakan. Nah, sekarang kan ada edaran dari Kemendagri ya, nomor 900 diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah. Tergantung dari masing-masing pemerintahan daerah, apakah mereka akan melaksanakan option tadi atau tidak. Nah, ada satu daerah yang sudah mengambil keputusan, bahkan sebelum ada edaran Menteri Dalam Negeri, dia sudah memutuskan untuk tidak menaikkan BPNKB. Jadi memang kewenangannya di Pemprov sendiri ya Pak, membatalkan atau betul, menunda, membatalkan itu kewenangannya di pemerintah daerah, karena itu adalah amanat undang-undang ya, jadi harus dijalankan. Tapi Pak, seberapa besar sih dengan adanya nanti penerapan opsi pajak ini bisa memukul target-target mungkin dari industri penjualan kendaraan bermotor ini? Besar sekali, bahkan sudah ada beberapa simulasi, saya tidak ingat angkanya ya. Tapi biasanya kenaikan pajak yang tinggi juga akibatnya orang akan menunda. Tanpa itu saja, itu kan kemarin kita juga mengalami penurunan penjualan karena mungkin daya beli juga yang dikatakan menurun ya. Sebetulnya bukan daya beli menurun, tapi bisa jadi karena pilihannya berbeda. Harga mobilnya itu dari kajian kita, itu selama sekian tahun, kita ini terjebak produksi 1 juta ya. Kenapa nggak bisa lewatin dari 1 juta? Makanya kita bikin kajian bekerjasama dengan LPM UI. Dari situ ditemukan bahwa harga mobil itu naiknya 7,5% setiap tahun. Sementara income masyarakat potensi pembeli mobil itu naiknya cuma sesuai dengan inflasi 3%. Jadi gapnya makin gede kan. Nah, kalau ini diteruskan makin susah orang. Nah, oleh karena itu ini benar kita terjebak dengan 1 juta. Ternyata dari kajian itu muncul informasi bahwa orang yang tidak mampu beli mobil yang lebih layak, karena kita kebanyakan beli mobil yang harganya 300 juta ke bawah ya, itu akhirnya beli ke mobil bekas. Nah, mobil bekas ini sekarang berbeda dengan dulu. Beli mobil bekas sekarang tuh semakin transparan, ditunjukkan kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, dan ada jaminan. Jadi itu pilihannya masyarakat. Nah, ternyata volume penjualan mobil bekas itu mencapai 1,8 juta. Artinya total penjualan mobil kan bisa setahun bisa 2,8. Alangkah baiknya kalau 2,8 itu mobilnya mobil baru. Kan itu industrinya berjalan. Kementerian Perindustrian pun meminta daerah mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta mengungkap, sudah ada 25 provinsi yang memberikan keringanan obsen pajak. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional, serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global. Tak hanya itu, sejumlah insentif akan disiapkan demi mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di tahun ini, seperti pemberian insentif PPN DTP untuk kendaraan listrik sebesar 10%, pemberian insentif PPN BM DTP untuk kendaraan listrik CBU, pemberian insentif bea masuk kendaraan listrik 0% untuk model CBU, serta insentif PPN BM DTP 3% untuk kendaraan hybrid. Penjualan mobil yang anjlok ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa industri yang memberikan multiplier effect ini sedang terseok-seok. Akankah insentif disiapkan pemerintah akan berdampak? Kita tunggu saja. Tim CNBC Indonesia.